belok ke kanan, Mm-mm. itu Chandra itu kayak melihat di sebelah kiri itu ibu-ibu yang sinden tadi, tapi cuma sendiri. Pada waktu itu masuk kamar mandi, membuka pintu kamar mandi, di depannya kan ada kaca. Mm-mm. Pada waktu lihat kaca itu ada sosok ibu-ibu tadi yang pakai baju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semua. Kali ini kita masih berada di channel Suka Horor. Dan malam ini kita berada di sesi Jari, jagungan penuh misteri. Dan seperti biasa, saya masih bersama Mas Nanang tentunya. Mas Nanang ingin memberikan sebuah cerita kepada kita semua. Dan entah apa itu cerita dari Mas Nanang, mari kita sapa Mas Nanang terlebih dahulu. Mas Nanang, gimana kabarnya Mas? Kabarnya baik-baik aja. Baik-baik aja. Kok kayaknya sulit dicari tuh Mas? Ya mungkin hari-hari ini agak sibuk Mas. Oh sibuk? Iya. Oh jam tayang? Sibuk kerja Mas. Oh sibuk kerja. Iya. Dan kira-kira mau cerita apa Mas? Ini ceritanya dari teman saya Mas. Jadi teman kerja sebenarnya. Nanti untuk ceritanya apa dilanjut nanti aja. Oh iya. Oke teman-teman, daripada penasaran apa cerita dari Mas Nanang, mari kita dengarkan langsung cerita dari Mas Nanang. Terima kasih Mas. Sebelum itu selamat malam teman-teman channel Suka Horor. Malam ini tetap di sesi jari ya Mas. Iya. Tetap sesi jari, dan malam ini juga tetap saya yang membawakan cerita. Mungkinan teman-teman pasti ada yang bertanya Mas ya, kenapa tiap episode cuma kita berdua? Iya benar-benar. Sebenarnya di sini tuh kita adalah tim Mas ya. Jadi udah ada tugasnya masing-masing. Mas Vidin untuk Membuka acara, dan saya itu tugasnya untuk bercerita. Ya. Jadi jangan bosan-bosan. Memang orangnya cuma sini ini aja Mas ya. Ya, yang penting kan ceritanya kan ganti-ganti ya Mas ya. Ya tuh. Dan semoga tidak bosenin. Ya. Dilanjut Mas ya. Ini kejadian ini sudah lama Mas sebenarnya. Cuma teman saya itu cerita itu baru 3 hari yang lalu. Kejadian ini sebenarnya udah lama, itu sekitar 2016 kalau nggak salah. Dan teman saya itu sebetulnya itu teman kerja. Jadi satu kerjaan dengan saya itu di 2016 bulan Juli kalau nggak salah. Itu kejadiannya ya. Teman saya itu bernama Chandra. Mungkin umurnya sekarang udah sekitar 25. Dan sekarang kebetulan itu satu kerjaan, satu toko sama saya. Gitu. Ya, untuk ceritanya langsung aja Mas ya. Gak usah kayak judul. Gak usah. Ya. Ini biar dikasih sendiri judulnya. Sama siapa Mas? Tim kreatif. Oh iya. Ya udah. Dilanjut Mas ya. Pada saat itu sebenarnya kejadiannya itu waktu malam Mas. Chandra itu sepulang dari toko ya. Masa sendiri udah tahu sebenarnya ya. Karena kita juga satu kerjaan ya. Jadi Chandra itu waktu pulang dari toko itu bertempat di Madiun Mas ya. Dan kejadian itu terjadi di arah pulang. Jadi rumahnya Chandra itu Mebel, daerah wisata di Ponorogo. Itu kebetulan orang itu pulang lewat jalan Mas, Dolopo. Oh, pasar Dolopo ke timur. Ya, lewatnya situ. Kejadian itu ya di daerah situ. Nah,
pada waktu itu jam 2.30 itu Chandra itu baru pulang dari toko. Pada saat itu Chandra itu pulang ke timur itu sendiri karena yang rumahnya ngebul cuma Chandra, yang lainnya rumahnya cuma dekat-dekat toko. Pada saat itu jam 2.30 Chandra memutuskan untuk pulang orangnya lewat Pasar Dolo Bukit Timur Pasar tadi. Dolo Bukit Timur. Sebenarnya waktu malam itu Chandra itu pulang biasanya lewat Nilir, Mas. Ya. Tapi pada saat itu kurang tahu kenapa dia itu pulangnya lewat Dolopo ke timur. Setelah itu nyampe di perjalanan Dolopo ke timur tuh utar jalan ada SMP kalau nggak SMA, Mas. Tapi saat lewat situ udah sampai SMP itu ke timur lagi. Pada waktu itu di situ Chandra itu sempat berhenti dulu, Mas. Orang tahu kenapa? Ternyata HP-nya ketinggalan di toko, Mas. Jadi kembali lagi ke toko. ya. Terus pada saat itu Chandra memutuskan untuk kembali. Pada waktu kembali kan di toko itu kok bukannya 24 jam. Nah, pada saat itu Chandra itu dibilangi sama temennya yang dijaga toko. Kenapa mulai saiki? Mbok engkong gosek. Ning dalane ana apa-apa mbah lho. Temennya bilang gitu. Terus Chandra nih, ngapusi. Akar mulai ngantuk. Setelah itu Chandra itu pulang lewat jalan yang tadi, terus ke timur sampai di kayak bulaan sawah. Tahu bulaan ya, Mas? Sawah Jadi, luas. Nah ya kayak ada sawah luas gitu di situ. Terus di situ kan juga jalannya berkelok-kelok, Mas, yang bagian barat. Tapi yang timur kan jalannya udah lurus. Itu bukannya ke arah itu, Mas? Watu Rumpuk. Ya betul. Nah itu ke timur sampai di kayak bulaan sawah gitu loh, Mas. Biasanya katanya Chandra itu jam 2.30 itu banyak orang yang mau ke pasar, Mas, bener. Tapi kurang tahu pada saat itu kenapa jalan itu sepi. Soalnya Chandra kan kalau malam gak pernah lewat situ. Lewatnya yang lewat Milir tadi ya. Pada saat itu Chandra itu mikirnya ya namanya orang kita lewat jalan sepi, Mas, ya. Otomatis kan pikirannya kemana-mana. Nah, pada saat itu Chandra itu mikir kayak gitu. Oh, sudah punya pikiran jelek. Iya, karena kan nggak ada lalu lalang orang. Dan itu jam 2.30, Mas. Pastinya itu daerah situ pasti sepi. Setelah itu Chandra itu ke timur terus mau arah pulang. Pada saat itu tiba di apa ya, Mas, dukuh atau bukan desa, Seraten itu dukuh atau desa? Kurang tahu ya. Kurang tahu, Mas. Yes. Nah daerah situ namanya itu Seraten gitu. Chandra tadi bilang waktu tiba di daerah Seraten itu di sebelah kanan jalan itu ada dua orang, Mas, itu naik motor. Tapi berhenti, motornya dituntun gitu. Nah, Chandra itu sebenarnya lanjut berhubung mungkin ada hati nurani yang tergugah, ingin menolong ya. Ya, Chandra itu balik lagi dan nyamperin si dua orang. Iya, dua orang itu cowok sama cewek. Dan penampilan dua orang tersebut itu yang cowok itu pakai kayak aneh, Mas, baju apa batik. Iya, terus songkokan. Yang perempuan itu pakai baju seperti kebaya tapi jam 2.30 malam.
motornya itu kayaknya mogok mas, arahnya ke timur, tapi nuntunnya di selatan jalan. Padahal Amerika. Iya mas, iya, pernah ke Amerika tuh mas. pernah di TV. Oh iya. Jadi itu kan kalau orang normal kan otomatis kayak aneh mas. Iya, rata-rata ambil kiri. Iya. Kalau orang normal ambil kiri. Tapi kenapa pada saat itu orang berdua tersebut itu ambilnya di kanan? Setelah itu Chandra berhenti di situ mas, menanyakan kepada dua orang tersebut, Bu, enten apa motore mogok mas, gak kena ditumpaki, ibu ngono. Nah, pada saat itu Chandra itu punya inisiatif, kan Chandra di daerah situ kan punya sedulur ya mas, Kerabat. punya kerabat, rumahnya neneknya itu di situ. Terus Chandra itu inisiatif, gini aja Bu, saya antarkan, motornya ditaruh di rumah nenek saya. Terus ibu itu bilang, gak usah mas, saya mau cari seseorang. Terus Chandra bilang, sinten lho Bu, seseorang mas, gak gitu ibu ya, tapi gak bilang namanya itu siapa. Nah, terus tetap orang berdua itu tetap nonton motor itu. Terus Chandra tetap ngikutin, atau gini aja Bu, bapaknya biar intinya bapak itu biar nuntun motor, ibu diantarkan dulu, katanya rumahnya mana gitu. Rumahku deket sini oh mas, cuma tak tuntunnya mas, ibu tetap ya gitu. Pada waktu itu Chandra itu ya wes lah, gak gelem ditolong, ya wes penting duwe niatan api gitu. Pada setelah itu Chandra itu melanjutkan perjalanan. Wes lah gak kena ditolong. Wes. Terus sampai itu di pertigaan antara itu mas, sing kalau ke kanan balik ke Ponorogo, kalau lurus ke Babel. Sebelah kanan kan ada lapangan toh. Nah, di situ Chandra itu mikir, ibu ya mau kok gak tak takoni ya main endi. Chandra lali. Bolah bablas saya. Setelah itu Chandra lurus terus. Nah, pada saat itu setelah ketemu pertigaan di yang ke arah kanan itu Babel, yang ke arah kiri itu ke Pasar Tumpuk. Chandra itu lewat ke yang sebelah kanan arah Babel karena rumahnya itu dekat BLTA. Pada saat itu, nah di situ itu Chandra itu nyalip sebuah motor mas. Motornya itu pakai motor GL. Dan Chandra itu keinget, kok kayak motor sing ibu-ibu mau ya. Nah Chandra itu keinget ngono. Cuma kan gak hafal plat nomornya. Nah itu Chandra itu nyalip motor itu loh mas. Terus setelah itu Chandra itu nengok ke spion, motornya nggak ada. Padahal baru disalip. Padahal baru disalip. Terus setelah itu motornya nggak ada. Terus Chandra itu kepikiran. Setelah itu kan Chandra kan naik motornya pelan-pelan. Itu tadi kayak motor yang tadi ya, yang saya mau tolong tapi nggak jadi. Tapi kok duluan dia daripada saya. Padahal tadinya cuma dituntun gitu. Chandra mungkin halusinasi. Nah Chandra tetap melanjutkan perjalanan mas, sampai situ. Dan pada saat itu juga pikiran Chandra itu kayak kemana-mana gitu katanya. Setelah itu melewati itu mas, kayak jembatan. Kalau sekarang ada tambang pasirnya. Nah itu ada jembatan 2. Itu daerah situ namanya Jati. Dan pada saat itu mas mau belok ke kanan, itu Chandra itu kayak melihat di sebelah kiri itu ibu-ibu yang sinden tadi, tapi cuma sendiri. Oh, enggak sama bapak sama motor ya? Enggak. Itu cuma sendiri di situ, tapi cuma berdiri.
Cuma Chandra itu tahunya itu kayak sekelebatan gitu. Kok ada ibu tadi lagi? Apa ya? Pertanda apa ya? Gitu. Maksudnya gitu Chandra. Setelah itu Chandra itu langsung lurus terus. Ya namanya orang takut mas. Kayak gitu nggak disamperin mas. Soalnya ya tadi kan udah ketemu nyalip tadi. Itu kan udah pertanda keanehan tuh mas. Setelah itu Chandra itu bablas. Lurus aja sampai mau deket rumahnya mas. Itu sebelum itu melewati kayak jalan tapi nggak ada rumahnya. Sampean tahu nggak? Jalan itu nikung kayak letter S, tapi pinggir-pinggir nggak ada rumah. Pada waktu di situ, waktu belok ke situ loh mas, di sebelah sana kan ada kaca pembesar yang di jalan bulat. Nah ya itu, di situ kan udah ada kaca pembesar. Waktu Chandra itu lewat ke situ, belok gini loh mas. Pertikungan. Iya. Itu kan di kaca pembesar itu kelihatan mas. Di belakangnya ada motor yang GL tadi yang disalip. Iya. Terus setelah itu kan Chandra kan tahu di cermin itu mas. Setelah nyalip dia itu noleh ke belakang tapi nggak ada. Yes, pada waktu itu yes, namanya orang takut kan gaspol. Nah, setelah itu tibalah Chandra itu di rumah. Sampai di rumah Chandranya ya namanya orang takut pasti gedor-gedor pintu. Yes. Dibukakan sama bapaknya. Bapaknya tanya, apa tole? Kok kowe menggeh-menggeh? Itu bapaknya. Anu pak, aku mau kowe ditutne wong. Gitu. Chandra bilang, kamu diikutin siapa? Gitu. Bapaknya gitu. Chandra bilang, tadi itu saya mau nolong seseorang berdua. Nah tapi ditolong itu nggak mau. Tapi setelah itu saya itu ketemu di jalan. Pas di daerah setelah tikungan yang ke kiri mau ke Tumbuk itu saya nyalip orang tersebut. Pada waktu itu juga waktu mau masuk Jati ketemu ibu-ibu tadi. Dan yang terakhir itu waktu jalan yang ada terminnya itu saya itu dibuntuti pak. Terus bapaknya bilang, mosok tole? Iya pak. Ya wis ini wae. Engko anu wae. Kowe turu asik. Sesuk nemoni budimu. Pada saat itu Budi itu kan Budi mas. Budinya itu ya orang bisa gitu loh mas, yang bisa ngelihat kayak itu gitu. Waktu itu Chandra itu tidur. Pada saat itu waktu tidur itu tuh cuma kebayang-bayang yang ibu tadi. Iya, kebayang ibu yang sinden tadi waktu tidur. Siapa yang mau cuma gitu ya, tidur gak bisa bangun lagi, dan itu sampai subuh. Waktu perjalanan itu sampai di rumah itu nggak bisa tidur sampai subuh. Pada waktu subuh Chandra itu kan kebangun, mau sholat aja daripada kepikiran nggak bisa tidur. Pada saat itu Chandra mau memutuskan untuk ke kamar mandi dulu, mau wudhu. Dan pada saat itu juga mas, di kamar mandi kan ada kaca. Waktu membuka kamar mandi, di depan kaca itu mas, itu ada itu lagi, sosok ibu tadi. Mas, mungkin sambil rokok enggak apa-apa. Oh iya mas. Oke, benda terlalu tegang. Aku rata tegang mas ini. Cuma mas ya
flashback itu malah nyantol neng aku mas, intinya ngono. Ngerti Aku, langsung gak ibaratnya iya, ya mas ya? Kayak aku kayak ngerti langsung kejadian iku. Terus kau ndelok TV lah ibaratnya dhewe ya. Terus ngalami ning kono. Delok VCD. Tak lanjut mas ya. Jadi ini mas, pada waktu itu masuk kamar mandi, membuka pintu kamar mandi, di depannya kan ada kaca. Pada waktu lihat kaca itu ada sosok ibu-ibu tadi yang pakai baju sinden tadi. Tapi anu mas, apa? Ini sosoknya di depan kaca atau terlihat di cermin? Terlihat di cermin. Terlihat di cermin. Oh berarti di belakang. Berarti. Kemungkinan iya mas. Cuma waktu dibuka, dianya noleh lagi, nggak ada. Ya wis, otomatis kan mikir Chandra itu kan berarti aku itu diikutin sama sosok tadi. Kemungkinan besar gitu mas. Setelah itu Chandranya wudhu, sholat, dan setelah sholat itu Chandranya baru bisa tidur. Setelah sholat subuh tidur, kemudian di pagi harinya jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu Chandra memutuskan untuk bertemu dengan budinya, diantarkan sama bapaknya. Setelah itu tanya ke budinya, cerita-cerita panjang kayak tadi yang diceritakan yang ketemu tadi diceritakan semua mas. Pada saat itu Chandra itu disuruh keluar dulu sama budinya. Kamu dan bapak keluar dulu ya. Ya intinya itu budinya mau mencari tahu. Oh nerawang mungkin. Iya kemungkinan mas. Dan setelah itu, setelah selesai menerawang, Chandra sama bapaknya disuruh masuk lagi. Ternyata budinya sudah tahu. Asli, aku seru apa sing mbok pikirnya. Mesti tadi malam iku orangnya kamu kasih bantuan nggak mau. Iya. Ini kamu belum tahu kejadian toh gitu. Budinya bilang gitu, belum. Ada apa? 1 hari yang lalu di daerah selatan situ itu ada tabrakan nih, sama persis yang kayak kamu lihat tadi malam. Itu 1 hari yang lalu. Maksudnya kayak anu toh Kecelakaan. Kan orang yang ciri-cirinya seperti yang di alami Mas Chandra itu. Iya. Orangnya motornya GL, ibu-ibu pakai baju kebaya sekaligus sama bapak-bapak. Di situ itu ada kecelakaan motor sama mobil kalau nggak salah, dan si motor itu meninggal dunia dua-duanya. Pada saat itu Chandra kan kasih bantuan, kenapa tidak mau? Katanya budinya itu yang orang berdua tadi itu ternyata nggak mau dikasih bantuan karena dia itu nyari yang nabrak. Ternyata gitu mas. Makanya dikasih bantuan nggak mau. Nah pada saat itu juga orang berdua tersebut tuh kenapa ngikutin kamu? Ya kemungkinan besar mikirnya orang berdua tersebut itu kalau ngikutin kamu tahu orang yang nabrak tadi, kemungkinan besar gitu katanya budinya. Oh maksudnya anu tuh kemudian pikirannya yang dua tadi loh, Mas Chandra ngerti siapa yang menabrak itu? Oh enggak mas, mikirnya itu gini, kalau aku ngikutin orang ini kemungkinan besar sama mama di jalan itu tahu yang nabrak saya kemarin. Maksudnya gitu loh mas, maksudnya budinya yang bilang tadi. Jadi itu sebenarnya Chandra itu nggak diikutin, cuma numpang. Kalau nanti tahu yang nabrak kemarin, itu kan kejadiannya cuma baru kemarin ya, dan Chandra diikuti baru besoknya. Jadi nggak lama kejadian itu di situ. Tapi cuma Chandra itu belum tahu cerita. Ya, terus pada saat itu juga itu ya namanya orang nom mas ya, nggak percaya mas. Mas Chandra nggak percaya? Nggak percaya kalau
budenya bilang gitu, walaupun Chandra itu tahu kalau budenya bisa nerawang kayak gitu, tapi Chandranya gak percaya. Pada saat itu pagi itu juga setelah dari rumah budenya, Chandra memutuskan kembali ke Seraten tadi, di tempat kejadian waktu Chandra itu bertemu dengan 2 orang tadi malam. Di sebelah selatan jalan kan ada toko, Mas. Chandra itu tanya kepada toko tersebut, pemilik toko tersebut. Setelah itu Chandra itu tanya, mohon maaf Bu, mau tanya, tadi malam kemarin malam itu apa ada kecelakaan di sini? Maksudnya yang kemarin sebelum Chandra ketemu tadi loh, Mas. Kemarin lusa jadi. Itu apakah ada kecelakaan apa di sini? Iya Mas, kemarin itu ada kecelakaan dan dua-duanya itu langsung meninggal di sini. Soalnya ada yang ini ya Mas, kelindes apa? Roda di mobil tersebut. Jadi otomatis meninggal dunia langsung. Katanya pemilik toko gitu. Ah, benar tuh. Iya Mas. Anak apa loh Mas? Ibu takut tanya gitu. Bu, tadi malam itu saya ketemu orang berdua kok soalnya di depan toko ibu itu. Saya itu ketemu sama ibu-ibu pakai baju kebaya. Iya Mas, benar. Yang kecelakaan bajunya kebaya. Dan pada waktu itu Chandra juga tanya, motornya apa? Motor kayak laki itu Bu? Laki? Oh motor. Iya oke. Sampean sehat Mas? Iya. Rokok sih Mas ya. Oh oke, motor laki gitu ya. Iya. Terus ibu yang punya toko itu tanya, motornya laki Mas? Chandra iya Mas, bener. Yang tabrakan kemarin itu memang motornya laki-laki. Ya motor kita kan laki dah Mas. Iya. Bukan motor bebek lah. Iya. Tapi PCR ada komplainnya laki atau bebek itu? Banci Bos. Iya Mas. Sakarepmu Mas. Setelah itu Chandra tahu itu, Chandra itu kaget. Masa iya ya? Masa tenane tak ceduk ide ini? Chandra itu gitu. Terus Chandra tanya, terus itu motornya dibawa kemana loh? Motornya kemarin tuh diambil sama polisi Mas. Kalau nggak salah itu Polsek Delopo yang ambil. Nah, Chandra kan kepikiran, penasaran. Motornya di Polsek Delopo kok enggak? Gitu. Pada saat itu Chandra kan pulang. Soalnya Chandra itu masuk malam Mas ya. Saat itu juga pada waktu malam Chandra itu berangkat dari rumah jam 9 malam Mas. Itu kan besoknya apa? Malamnya berangkat ke toko lewat jalan Seraten tadi. Oh masih lewat jalan tadi? Iya Mas. Namanya berani ya? Namanya penasaran Mas. Ya nggak tahu Mas. Takut enggak ya. Soalnya kan Chandra kan rumahnya situ. Otomatis kan kayak ade Mas. Omah sampean kene. Jalan ya. Ade mulai lewat kene biasa. Tapi lek wong liya mungkin enggak biasa. Chandra memutuskan lewat situ lagi. Daerah Seraten tadi. Pada waktu mau tiba di tempat kejadian kemarin yang mau ketemu kemarin, itu Chandra itu pelan-pelan Mas. pelan-pelan. Siapa tahu ketemu lagi. Malah berharap. Ya maksudnya mau ditanyain Mas. Ya siapa tahu ketemu lagi bisa ditanyakan siapa yang bisa membantu lah. Iya enggak, maksudnya siapa yang nabrak toh? Gitu loh Mas. Kita kan mengorek informasi ya. Bisa membantu lah intinya. Dan pada saat itu ya namanya kalau kita mau ketemu kayak gitu disengaja nggak bisa Mas. Malah nggak ketemu. Itu nggak ketemu. Pada saat itu nggak ketemu sama sekali. Sampai di Dropo belok ke kanan itu kan ada Polsek Dropo. Pada saat itu Chandra itu memutuskan untuk coba mampir ke Polsek ya. Mau tanya ke polisinya. Pada
Jadi Chandra itu ke situ terus tanya sama polisi di situ. Pada saat itu juga masih ada yang jaga. Terus tanya, benar mas, motornya masih di situ, belum dibawa ke Madiun. Ya sebenarnya harusnya dibawa ke Madiun motor itu, tapi motornya masih di situ. Chandra itu kaget di situ. Motornya sama ya mas? Sama yang dilihat lihat kemarin itu. Motornya sama ya. Tapi motor itu kalau kemarin motornya kelihatan bersih. utuh. Iya, itu motornya udah ringsek mas. Dan itu di situ ya bercak-bercak darah ada di motor tersebut. Setelah itu pikirannya kan lebih gak karuan mas. Itu juga Chandra itu memutuskan untuk berangkat kerja. Kan cuma dekat. Sampai di toko, terus normal di toko. Waktu shift malam, kan kalau kita itu biasa kalau shift malam kan juga ambil barang di belakang mas. Ya tokonya mohon maaf nggak bisa saya sebutin ya. Iya. Nah, ya waktu ngambil barang di belakang itu, di belakang yang toko tersebut, kalau sampean pernah ke sana, itu kan belakang ada tangga mas. Maksudnya sebelum masuk ke gudang tangga nih? Tangganya mau ke atas, kan tingkat. Oh iya. Pada saat itu Chandra itu mau ke tingkat, mau naik ke lantai atas. Karena lantai atas juga diisi barang mas. Ambil barang di atas itu ya, berarti? Mau ngambil barang di atas. Dan pada waktu itu, waktu belok ke setelah naik tangga belok mas. Belok kiri. Itu saya jelaskan dulu untuk kondisi di atas. Ya. Kondisi di atasnya sebenarnya kosong mas. Maksudnya kosong? Kosong itu barang itu cuma disisihkan di bagian sebelah utara. Sementara sini kosong itu gak berani ada yang naik sebenarnya kalau nggak siang. Malam itu jarang mas. Berarti sengaja diisi sedikit karena kalau ngambil malam nggak berani. Iya. Pada waktu itu juga Chandra itu naik ke atas. Dan Chandra itu kaget mas. Di sebelah kanan dekat pintu depan itu kan tempatnya kayak water mas. Berarti pintu selatan mas? Iya. Di situ Chandra itu tahu di jendela itu ada apa? Ibu tadi. Sosok ibu tadi? Iya. Gak jadi ngambil barang mas. Kembali turun. Ya namanya manusia lah mas. Berat tadi ingin ketemu, enggak ketemu, malah itu enggak. Ya itu nggak disengaja pengen ketemu, itu muncul di jendela kaca yang selatan. Mas pernah tuh mas sampean kesana? Sudah tahu mas. Bayangkan mas. Kan gelap tuh mas. Iya, kan atas kan nggak ada lampu nih. Nggak ada penerangan. Setelah itu kata Chandra itu sampai si pagi mas. Waktu mau nyari barang nggak cari, mau ngambil barang nggak diambil. Ya itu. Ya, kan mohon maaf itu kan bukan niat untuk apa bahasa Jawanya, lumo. Iya. Karena ada alasan. Iya ada alasan mas. Pada saat itu juga itu Chandra itu buka CCTV bagian gudang. Kurang tahu katanya itu Yus penasaran mas, tapi gak berani ke belakang. Tapi orangnya mau buka bagian CCTV bagian gudang. Dan ini terakhir kalinya mas, dia itu melihat sosok tersebut di CCTV gudang. Kelihatan CCTV waktu turun tangga. Waktu turun tangga itu tapi cuma separuh mas. Separuh kan tangganya kan gini, terus meden gini. Nah itu sampai di sini tuh hilang. Nggak ada. Dan setelah itu sampai pagi wis gak ketemu lagi. Jadi waktu kelihatan itu menjelang subuh mas katanya. Berarti kemungkinan kejadiannya jam segitu mungkin mas ya? Apanya mas? Maksudnya kecelakaan? Kemungkinan iya mas, ya, kemungkinan kan jam-jam malam kemungkinan. Muncul-munculnya kan jam-jam segitu. Jam-jam malam iya. Belum subuh. Yes. Setelah itu gak pernah kelihatan lagi. Sampai dia itu sampai 1 minggu itu lewat situ mas. Tapi gak pernah
ketemu lagi. Kemungkinan besar ya wis ketemu yang nabrak mungkin. Kemungkinan tapi kurang tahu juga. Soalnya katanya Chandra itu terakhir lihat ya di situ. Itu sampai masuk CCTV. Padahal jarang banget kayak gitu bisa masuk CCTV. Ya mungkin ceritanya itu mas. Ceritanya kali ini jarang enek guyone mas. Padahal sepaneng. Aku dulu sepaneng mas. Soalnya gimana mas ya? Bukan cerita kita membaca, bukan maksudnya ceritakan langsung dari narasumber. Jadi dari tadi aku cerita mas ya. Waktu cerita itu aku sendiri ya terkadang bayang nih apa yang dialami Mas Chandra koncoku itu gitu. Makanya aku dewe rada kayak sepaneng ini. Minggring ceritanya mas. Iya mas, ya yes, gitu lah. Ya mungkin ceritanya cuma sampai itu mas. Soalnya Chandra ini yang cerita nenek aku sampai semenit tak. Kelanjutannya udah gak ada. Ya mungkin mau tanya-tanya mas. Tapi sebelum itu apa itu mas? Kan sempat beberapa hari kan, misalnya apa ya? Diikuti. Iya cuma beberapa diikuti, hari. Nah, sebelum sosok tersebut mungkin menghilang, ndak ketemu Mas Chandra lagi. Itu mungkin Mas Chandra apa di istilahnya apa ya? Netralisir atau diobatin enggak? Netralisir mas. Iya, intinya biar apa ya? Gini mas. Biar enggak bisa ketemu sama itu lagi gitu lah. Mungkin dibantu gitu. Budi ya. Mungkin dibantu Budi tadi. Kan mungkin biasanya kan kalau enggak di apa ya? Biasanya kan masih kayak ngikutin terus itu loh mas. Mungkin apa dipagerin mungkin atau di enggak mas. Enggak ya. Katanya Chandra itu enggak. Cuma kurang tahu kenapa itu tiba-tiba menghilang. Apa mungkin dari budinya itu ngasih apa namanya? Bingkisan. Apa? Kado mas. Oh kado. Bukan mas. Mungkin ngasih biar gimana mas ya? Nggak jadi perantara gitu loh mas Chandranya. Mungkin. Kayak mungkin dikasih sekatan loh mas ya. Iya kemungkinan mas ya. Tapi ya kurang tahu juga soalnya saya nggak tanya langsung sama orangnya. Nanti saya salah paham nanti. Ngira-ngira cerita sendiri. Dan juga tidak dijelaskan masalah, maksudnya kan itu kan penampilannya untuk yang putri pakai kebaya, yang cowok pakai batik. Iya. Itu batik. Mungkin atau orang hajatan atau mungkin dari mana kayak? Kemungkinan itu kayaknya iya mas. Kemungkinan kayak ada acara itu loh mas. Acara nyinden atau apa kan kurang tahu kan. Iya. Tampilannya kan sama untuk baju-bajunya. Kemungkinan. Mungkin cerita saya cuma sampai itu. Mohon maaf kepada Mas Chandra juga apabila nanti yang saya ceritakan itu tidak sesuai. Tapi intinya itu kemungkinan besar sama kayak yang dijelaskan sama Mas Chandra. Oke teman-teman, sekian cerita dari Mas Nanang. Horor enggak mas ya? Horor ya? Kurang tahu mas. Oh iya. Kalau menurut saya horor mas, cukup ngeri. Ya gimana mas ya? Mana mas? Mau pantun mas? Enggak. Iya. Ya mungkin gimana? Karena niatan baiknya Mas Chandra ingin menolong. Ya. Jadi sosok tersebut yang itu mas apa itu? Jelasnya? Menghantui. Kan misalnya enggak yang sampai mengganggu ya? Enggak iya. Kalau mengganggu enggak. Soalnya kan mempunyai niatan misalnya niatan yang baik. Baik ya. Jadi apa ya? Setiap kebaikan mesti ada imbal balik kebaikan ya. Ya. Kemudian kalau tadi Mas Chandra ini apa ya? Mungkin ingin menolong, niatnya tulus, kemudian ibunya enggak usah. Terus Mas Chandra mempunyai kepikiran yang jelek, tolong, enggak gelem. Nah mungkin nanti itu bisa. Jadi tetap lakukan apa itu kebaikan. Tetap kebaikan mesti mendapatkan balasan yang baik. Jika mendapatkan yang buruk, yaitu nasibmu. Iya.
Cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami atau saya dan Mas Nanang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.